Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya terkait materi lanjutan IPA ya. Yang kemarin kan kita belajar tentang organisasi kehidupan ya, itu bab lanjutan bab 6 atau bab 7 tuh. Kemarin lupa Bapak. Terus itu materinya terkait sel dan jaringan, dan untuk materi lanjutannya tentang organ dan sistem organ itu materinya Bapak sudah share di YouTube ya, sudah diupload di YouTube dan sudah di-share di Google Classroom ya, karena harusnya itu diupload di hari Jumat atau hari Rabu sebelumnya, cuma karena beberapa kendala makanya baru sempat diupload beberapa hari kemarin ya. Nah, itu materinya nanti kalian pelajari yang terkait organ dan sistem organ itu ya. Jadi nanti itu digunakan untuk persiapan ulangan harian terkait bab organisasi kehidupan ya. Jadi materinya nanti ada 4 pada ulangan nanti itu secara garis besar, yaitu sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Itu ya. Yang selanjutnya Bapak ingatkan kembali untuk mengisi absen ya, atau di kolom komentar, atau menggunakan nama, mengganti nama kalian dengan format kelas ya, kelas underscore atau spasi, kemudian nama, baru kemudian nomor absen di belakang tuh ya. Dan Bapak ingatkan untuk yang sopan ya, di dalam kolom komentar atau saat berkomunikasi di kolom diskusi, forum diskusi ya, karena jejak digital kalian atau apa yang kalian lakukan itu semua terekam dan tercatat ya. Jadi ada beberapa kasus kemarin yang melakukan pelanggaran, jadi kalian harus bijak ya menggunakan teknologi ya, atau dalam berkomentar. Jadi jangan sembarang aja karena semuanya terekam. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya, bab 7, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ini lanjutannya dari bab sebelumnya, yaitu tentang organ dan sistem organ ya. Nah, tujuan pembelajaran yang kita akan capai setelah melakukan pembelajaran ini adalah mampu menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya, kemudian mampu melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik, kemudian menjelaskan pengertian interaksi, menjabarkan pola-pola interaksi, menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup, dan menyebutkan perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan dan rantai makan. 2 kali nih, double rantai makannya, salah ketik. Kita bahas dulu. Yang pertama, seksi 1, interaksi makhluk hidup. Ya, sebelum kita masuk ke interaksi makhluk hidup, ya kita harus tahu dulu apa itu lingkungan. Ini lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu ya. Jadi seperti habitat ya, tempat dia hidup itu merupakan dari lingkungannya. Kemudian di dalam satu lingkungan atau ekosistem, nanti kita akan masuk ke ekosistem, itu ada 2 komponen ya. Ya, yang pertama adalah komponen biotik dan komponen abiotik ya. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik adalah yang berisi atau yang terdiri dari yang makhluk hidup ya. Semua yang terdiri dari makhluk hidup itu merupakan komponen biotik. Nih, ya ada living thing. Ya, di sini ada 5 yaitu kategorinya, yaitu semua yang pada golongan tumbuhan, kemudian protista. Protista ini masuk ke kayak misalnya bakteri ya, kemudian jamur yang uniseluler itu masuk di protista.
Kemudian di sini ada fungi, jamur. Tapi di sini kebanyakan yang sudah multiseluler. Kemudian ini ada bakteri dan kemudian ada hewan. Kemudian pokoknya segala sesuatu yang hidup itu masuk dalam kelompok komponen biotik ya. Kemudian di sini yang abiotik. Nah, ini biasanya kalau dalam istilah-istilah biologi, sesuatu yang biasanya ini biotik dan ini biasanya ditambahin A, itu biasanya tidak ya. Untuk atau kelawanannya atau kata lawannya. Jadi yang ini hidup, yang ini terdiri dari komponen yang tak hidup ya. Ini ada tanah, air, kemudian matahari, mineral, dan air. Yang ini mereka ini saling berhubungan ya. Mereka nggak akan bisa hidup tanpa salah satu dari komponen ini. Jadi ada biotik juga harus ada abiotik. Jadi misalnya nih ya, tanaman. Kalau tidak ada air, kemudian tanah, matahari, dan unsur mineral, itu nggak akan bisa hidup ini si tanaman ya. Hewan pun seperti itu. Jadi akan berpengaruh. Ini keduanya ini saling mempengaruhi, komponen biotik maupun abiotik. Kemudian selanjutnya, nah yang selanjutnya ini habitat ya. Jadi habitat ini apa? Habitatnya tempat khusus organisme hidup. Contohnya adalah ini ikan pesut. Ya, itu hidupnya di air dan elang hidupnya di darat atau di udara. Nah, kalian pernah lihat ikan pesut? Mungkin Bapak rasa udah langka sekali ya. Kalau dulu zaman Bapak masih bayi sih katanya ya. Kata Bapak juga belum pernah lihat ikan pesut di Sungai Mahakam. Itu banyak setiap sore atau pagi dia muncul ya di Sungai Mahakam. Di depan di tepian itu, kalau kalian pernah jalan-jalan ke tepian itu, dia lompat-lompat setiap sore atau pagi. Jadi ikan pesut ini sudah jumlahnya hampir di bawah 100 ya, mungkin sekitar 70 atau 50 ya, karena habitatnya ini sekarang udah mulai rusak. Kenapa rusaknya? Karena air sudah tercemar ya. Di sini air sudah mulai rusak di Sungai Mahakam, tercemar dengan limbah-limbah, kemudian sampah, makanya sudah tidak lagi ditemukan di tepian Sungai Mahakam lagi ini, kecuali mau datang ke daerah hulu-hulu Sungai Mahakam ya, daerah pedalaman sana yang sungainya masih bersih. Nah, ini masih terdapat ikan pesutnya, tapi jumlahnya sudah di bawah 100 ya, sudah nyaris punah. Nah, untuk kalian yang pengen masih lihat pesut, nanti suatu saat Sungai Mahakam sudah kondisinya pulih kembali, ekosistemnya atau habitatnya udah baik, nah, kemungkinan besar bisa jadi ikan pesutnya ada di sana lagi ya. Jadi sayangilah lingkungan untuk hewan-hewan di sekitar kita ya, agar tidak mengalami kepunahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke ekosistem. Apakah ekosistem itu? Ekosistem adalah interaksi antara organisme dan organisme lainnya, dan serta segala sesuatu yang tidak hidup di suatu ruangan dan waktu tertentu. Nah, ini adalah contohnya ya. Ini merupakan ekosistem endemik atau yang asli dari Kalimantan ya, Kalimantan Timur, yaitu hutan hujan tropis. Di sini kalau kalian perhatikan, di sini terjadi berbagai macam interaksi ya antar makhluk hidup. Di sini ada burung enggang ya. Burung enggang ini juga hewan endemik dari Kalimantan Timur ya, yang saat ini dilindungi dan jumlahnya juga tapi sudah mulai sedikit, sudah mulai langka, tapi sedikit lebih banyak daripada ikan pesut ya. Dan kemudian di sini ada beberapa burung ya, pemakan serangga. Di sini terjadi peristiwa predasi. Di sini terjadi berbagai macam interaksi antar organisme atau antar beberapa jenis makhluk hidup ya. Makanya itu dinamakan ekosistem. Nanti macam-macam interaksinya kita akan belajar di bagian selanjutnya. Nah, itu pengertian dari ekosistem ya. Dan kita lanjut.
Nah, ekosistem ini tadi ya susun dari komponen hidup atau biotik dan komponen tak hidup yaitu atau abiotik. Nah, ini kedua komponen ini berada pada suatu tempat yang sama dan berinteraksi dan membentuk sebuah kesatuan yang teratur. Ya, di sini abiotiknya coba cari. Di sini ada air, kemudian ada pasir, ya. Di sini ada udara juga, ada cahaya matahari. Di sini, ya. Jadi komponen-komponen abiotik ini yang mendukung ya proses hidupnya komponen biotik. Kalau tanpa komponen abiotik, otomatis ini komponen biotik tidak akan bisa hidup. Karena tanpa air tumbuhan akan mati ya, tanpa tanah tumbuhan mungkin bisa hidup kalau ada air ya, tapi tetap perlu nutrisi atau mineral-mineral yang ada di tanah. Kalau tanpa itu nggak akan bisa dapat makan. Nah, kalau tidak ada tumbuhan herbivora akan tidak bisa mendapatkan makanan, otomatis akan berimbas ke hewan karnivora ya, akan jadi rantai makanannya akan putus nanti. Nah, selanjutnya, ini kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada tipe-tipe ekosistem. Ini contohnya ya, sebenarnya ekosistem itu kan ada ekosistem darat, ekosistem padang pasir, danau, ya, danau, kemudian ada udara, ya, gunungan. Tapi di sini air dan di sini contohnya di ekosistem air ya. Di sini ada ekosistem sungai, kemudian ekosistem danau, ekosistem laut, ekosistem pasir pantai atau pantai pasir, dan ekosistem terumbu karang. Dia masing-masing di sini memiliki karakteristik ya dari setiap ekosistemnya. Jadi jenis-jenis organismenya berbeda-beda, bentuk-bentuk interaksinya juga berbeda-beda. Masing-masing memiliki ciri khasnya masing-masing. Ini contohnya ini ya. Ini sama-sama di air tapi beda. Yang satu di sini air laut ya. Kemudian di kedalaman berapa meter di atas permukaan tanah. Kemudian di sini ini sama-sama air laut tapi berbeda ya. Lautnya mungkin di atas permukaan laut. Nah, ini kan kalau bisa terumbu karang ini kan cuma di kedalaman di kondisi air yang tidak terlalu dalam ya biasanya. Kemudian di sini di tepi-tepi pantai biasanya ini ya. Kalau ini kan mungkin dia yang ekosistem lautnya itu yang di tengah-tengah laut yang di kedalaman 100 meter atau bahkan 200 meter. Ya, otomatis kan jenis ikannya, terus jenis makhluk hidupnya di dalam situ kan beda-beda ya. Sini mungkin ikan-ikannya kecil-kecil. Nah, mungkin kalau yang di kedalaman 100 meter ke bawah itu ikannya bisa lebih besar-besar ya, seperti ikan hiu, ikan tuna, ikan paus, ikan pari. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini selanjutnya itu ada bioma ya. Jadi bioma ini adalah ekosistem besar yang meliputi suatu daerah yang luas yang memiliki flora dan fauna yang khas. Kalau ekosistem tadi interaksinya antar organisme, nah kalau ini flora faunanya yang khas ya, dan kemudian iklimnya juga. Ya. Di sini ciri-ciri bioma adalah yaitu mudah dikenali dengan hanya melihat vegetasi utamanya. Vegetasi utamanya itu contohnya seperti apa? Kayak misalnya bioma hujan tropis Kalimantan Timur. Di situ vegetasinya utamanya itu ada burung enggang, terus itu ada orang utan ya. Kemudian ada beruang madu. Seperti itu ya. Kemudian kalau tumbuhannya ada anggrek hitam ya. Dan beberapa tumbuhan khas atau endemik yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian di sini bioma merupakan komunitas klimaks atau komunitas puncak, artinya terdapat vegetasi utama yang mendominasi ya, menjadi dominasi kawasan tersebut. Nah, contohnya misalnya kalau di Afrika misalnya, kalau misalnya kalian nonton National Geographic
itu kan ada kawasan-kawasan atau daerah-daerah yang didominasi oleh beberapa makhluk hidup. Biasanya ada singa, ya. Kemudian ada wildebeest kalau tidak salah ya, yang kayak banteng itu, ya jumlahnya yang banyak kan, dan dia mendominasi jumlah populasinya di situ ya lebih banyak daripada makhluk hidup yang lain. Jadi itu yang dimaksud vegetasi utama. Kemudian terbentuk dari hasil interaksi ya antar unsur-unsur lingkungannya dengan lingkungannya, yang hidup maupun tak hidup. Kemudian bioma merupakan komunitas yang bertahan dalam jangka waktu yang lama. Apa itu komunitas? Nanti kita akan belajar di next section ya, tentang satuan-satuan yang ada pada satuan-satuan yang digunakan pada ekosistem ya. Kemudian menempati wilayah atau daerah yang cukup luas. Nah, dia lebih luas daripada ekosistem ya cakupannya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini contoh ciri-ciri dari bioma hutan hujan tropis. Ini curah hujannya 1000 sampai 2000 mm per tahun. Ya, kemudian sini pohon-pohonnya besar dan tutupan daunnya atau bentuk daunnya lebar ya. Kemudian hewan khasnya itu ada orang hutan, simpanse, jaguar ya. Ini mungkin hutan hujan di luar ini. Kalau di Kalimantan orang hutan, kemudian ada macan dahan mungkin ya, macan dahan, kemudian burung enggang ya, burung madu dan lain-lain tadi. Ini ada, kalau tumbuhannya ada anggrek ya. Kemudian suhunya rata-rata dari 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Kemudian ini ciri-ciri hutan gugur ya. Di sini curah hujannya merata sepanjang tahun, yaitu 750 sampai 1000 mm per tahun. Kemudian hewan khasnya di sini ada beruang, rusa, tupai ya. Ini beruangnya kayak beruang yang grizzly itu loh ya, yang biasanya hidup di yang makan salmon itu. Kalau misalnya kalian nonton National Geographic itu, yang suka nangkapin salmon di sungai. Kemudian ini tumbuhan yang menggugurkan daunnya. Di sini untuk apa? Untuk dia adaptasi ya ketika perubahan cuaca. Kemudian sini tumbuhan khasnya itu ada sakura, maple, jati. Ya, suhunya dingin ya, -2 derajat sampai 18 derajat. Ini saya pakai suhu AC nih. Suhu AC kan suhu yang paling dingin kan 16 derajat, ini 18 nih. Itu dingin banget. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada taiga ya. Di sini curah hujannya lebih sedikit, yaitu 400 sampai 750 mm per tahun. Sini kayunya paling sering dimanfaatkan untuk bahan baku kertas ya, karena curah hujannya sedikit, otomatis kayunya pasti akan lebih kering ya. Kemudian di sini dan lebih keras biasanya. Kemudian tumbuhannya di sini ada cemara, pinus, dan spruce ya. Kemudian di sini ada mengalami 4 musim, yaitu antara gugur, semi, panas, dan hujan. Jadi dia ada 4 musim. Kalau kita kan cuma ada 2 musim ya, panas dan hujan. Kemudian di sini pohonnya berdaun jarum ya. Dan kemudian di sini hewan-hewan khasnya itu ada beruang, rubah, dan serigala. Oh, ini yang sabana ya, padang rumput. Kemudian di sini curah hujannya 900 sampai 1500 mm per tahun. Kemudian suhunya cenderung hangat sepanjang tahun. Tumbuhan khasnya di sini ada rumput, akasia, palem. Kemudian hewannya gajah, zebra, jerapah, dan singa. Nah, kalau lihat dari hewan-hewannya, ini ada beberapa ciri ini ada di Afrika ya. Ini merupakan ini hewan yang sering muncul di National Geographic. National Geographic lebih banyak eksplor di Amerika atau di Australia, hewan-hewannya di
eh, taman nasionalnya mereka. Dia mendokumentasikan, mempelajari perilakunya, terus tuh mengetahui cara bagaimana makannya, dia memperoleh makannya, jam berapa, segala macam dipelajari agar apabila kondisi populasinya mulai menurun dapat diatasi bagaimana cara untuk mengembalikan jumlah populasinya kembali biar agak nggak punah ya. Nah kemudian ini komponen ekosistem yang berdasarkan fungsinya ya, berdasarkan fungsinya. Jadi kalau berdasarkan fungsinya itu ada 4 ya di sini. Pertama ada produsen. Nah, produsen ini organisme yang dapat membuat makanannya sendiri ya, atau mengolah zat makanannya sendiri. Jadi dia mandiri dia, ya, nggak perlu memangsa atau memakan dari bagian tubuh atau bagian makhluk hidup lain ya. Jadi tidak tergantung dia bisa hidup mandiri. Yang penting ada sinar matahari, ada mineral sama air, dia bisa hidup. Nah kemudian di sini ada konsumen. Apa itu konsumen? Ya ini ya, konsumen satu mungkin dia di sini ya, ini lebah yang menghisap nektar yang ada di sini. Nah, ini dia tidak bisa hidup tanpa sendiri ya, dia harus ketergantungan dengan makhluk hidup ini, yaitu tumbuhan ya. Kemudian nanti lebah ini dimakan oleh burung ini nanti kemungkinan dimakan oleh elang atau si ular misalnya ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada decomposer. Decomposer ini kelompoknya apa aja? Apa bedanya dengan detritivore? Beda ya. Jadi yang kalau decomposer ini dia contohnya itu ada bakteri dan jamur ya. Dia mengurai jasad-jasad renik ya, menjadi mineral-mineral yang ada di tanah tuh, atau zat karbon biasanya. Kemudian ada detritivore ya. Di sini contohnya ada rayap dan cacing. Jadi dia atau bisa juga apa sih namanya itu? Dia yang anuin kayu yang sudah mati. Nah, itu dia dia menghancurkan atau mengurai atau memperoleh makanannya itu dari makhluk hidup yang sudah mati. Jadi di sini hewan termasuk organisme saprofit yang memperoleh makanannya dari organisme yang sudah mati. Kemudian di sini yang selanjutnya ada interaksi dalam ekosistem. Nah, di sini coba lihat, perhatikan. Apa yang sedang dilakukan katak di samping? Temukan fenomena lainnya yang kita sedang peristiwa yang kita amati pada gambar di atas atau di samping. Ya, di sini katak sedang memangsa jangkrik dan di sini singa sedang memanca wildebeest kayak ini. Seperti banteng itu. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari interaksi makhluk hidup ya. Yaitu bentuknya adalah dalam predasi. Jadi katak dan singa di sini mengeliminasi makhluk hidup lain untuk bertahan hidup ya, untuk dijadikan makanan. Nah, ini satuan-satuan makhluk hidup yang ada dalam ekosistem. Ya. Sini pertama ada individu, kemudian populasi, komunitas, dan ekosistem. Nah, apa ini individu? Individu itu satu ya, satu individu aja. Misalnya bapak nih sendirian di dalam satu ruangan
yaitu Bapak satu individu. Tapi kalau misalnya Bapak berdua sama Pak Muhib, ya berarti ada 2 individu, ya, 2 organisme, atau misalnya satu ikan cupang yang ada di satu soliter, atau satu, kan dia nggak bisa dicampur tuh. Nah itu berarti satu individu, ya, satu ekor ikan, atau jenis atau satu jumlahnya. Nah kemudian kalau populasi ini kumpulan dari beberapa individu, ya, yang hidup di satu tempat yang sama atau tempat yang tertentu. Contohnya misalnya kalau kalian lihat ada semut-semut di rumah kalian, ya, semut-semut, beberapa semut yang berkumpul di lantai, nah, itu termasuk dalam satu populasi semut, ya. Populasi semut. Nah kemudian kalau komunitas ini merupakan kumpulan dari beberapa populasi. Jadi di situ dalam komunitas ini ada misalnya semut, ya, populasi semut, ada populasi manusia, ada populasi nyamuk, ya, ada populasi hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar situ. Jadi banyak, terdiri dari berbagai macam atau lebih dari satu populasi, itu dinamakan komunitas. Nah kemudian kalau ekosistem itu yang tadi, ya, interaksi antara 2 komponen tadi, yang biotik sama abiotik, antar beberapa organisme, ya. Nah ini harus energi, ya. Pertama ini sumber energi yaitu mineral dan matahari, kemudian diolah oleh produsen, ya, tumbuhan melakukan fotosintesis, dikonsumsi konsumen pertama yaitu hewan herbivora, kemudian dimangsa oleh konsumen 1, 2 dan 3, ya. Kemudian langsung airnya mati, akhirnya diurai kan menjadi diolah dekomposer dan detritivor, kemudian akan larut lagi di dalam tanah, ya, di dalam tanah yang menjadi mineral-mineral dan karbon yang akan digunakan kembali oleh menjadi sumber energi yang akan diolah lagi menjadi bahan-bahan dari fotosintesis oleh tumbuhan, ya. Jadi dia berputar aja siklusnya seperti itu. Nah, di sini jenis-jenis hubungan yang saling ketergantungan antar kelompok biotik, ya. Di sini ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan, simbiosis. Nah, apa aja sih ini 4 ini, ya? Coba kita ikutin. Nah, ini ada rantai makanan. Ini rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan dengan urutan arah tertentu yang hanya terjadi satu arah dan terjadi tidak tercabang. Ini contohnya. Jadi satu arah dia. Ya. Padi dimakan belalang, kemudian belalang dimakan kodok, kodok dimakan ular, ular mungkin lanjut lagi dimakan elang, elang mati, airnya terurai oleh jamur dan bakteri, airnya menjadi karbon dan mineral di tanah, ya, menjadi sumber lagi oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Airnya siklusnya terjadi begitu terus menerus, ya, searah dia, tidak terjadi berbagai arah dan tidak bercabang. Itu rantai makanan. Jadi kuncinya adalah dia urutan dan arahnya tertentu itu terjadi satu arah, ya, kemudian tidak bercabang, itu dia. Dan kalau jaring-jaring makanan itu dia terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam satu ekosistem. Nah ini dia, ya. Di sini tadi kan ada padi nih. Padi ini dimakan oleh belalang. Di sini juga ada tikus, ya. Ada konsumen satunya, ada banyak. Dan produsen satunya juga gak cuma satu. Di sini ada ulat juga sebagai konsumen satu. Kemudian konsumen duanya di sini ada ayam, ada katak, ya, dan ular. Dan ular ini juga bisa dimakan oleh ular, ya. Ayam juga bisa dimakan oleh ular, atau bisa juga langsung. Jadi
dia terdiri dari beberapa rantai makanan ya. Jadi nggak cuma satu rantai makanan. Itu dia. Bedanya dengan jaring-jaring makanan. Kalau rantai makanan dia satu saja ya, dan satu arah. Kemudian sini selanjutnya ada piramida makanan yang menggambarkan jumlah produsen hingga konsumen tertinggi dalam suatu ekosistem. Di sini lihat piramida makanan dari jumlahnya yang paling banyak hingga jumlahnya paling sedikit. Nah, ini sudah seimbang ya, kalau misalnya bentuknya seperti ini piramida makanannya. Nah, coba kalian bayangkan kalau jumlah konsumen 3 ini dibalik ya, konsumen 3 yang ada di bawah. Gimana nasib manusia ya, atau gimana nasibnya hewan-hewan konsumen 1 dan 2 ini? Pasti habis ya. Pasti juga nanti akan berimbas pada tumbuhan yang akhirnya tidak terjadi. Yang terjadi adalah ketidakseimbangan ekosistem ya. Akhirnya ya akan punah ya, ekosistemnya akan rusak. Nah, itu yang kita jaga ya. Jadi yang wajar adalah jumlah produsennya dia harus lebih banyak ya. Kemudian di sini ada konsumen 1 ya, yang lebih banyak kedua yaitu adalah hewan-hewan herbivora biasanya. Kemudian ada konsumen 2. Di sini konsumen 2 biasanya sudah masuk hewan-hewan yang memakan hewan-hewan herbivora. Contohnya di sini katak ya, sini terus tuh ayam, dia makan serangga dan ulat kan. Kemudian di sini biasanya yang puncak itu di konsumen di tropik 4 atau di konsumen 3 itu dia karnivora ya. Dia pemakan daging. Dan biasanya jumlahnya lebih sedikit daripada konsumen 1 dan 2. Itu adalah ciri-ciri piramida makanan yang seimbang atau ekosistem yang baik itu seperti ini ya, piramida makanannya. Oke, sepertinya waktunya udah habis ya. Waktunya udah habis. Jadi untuk yang interaksi makhluk hidupnya yang simbiosis sepertinya kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kira-kira ada pertanyaan Kak Pak? 1 atau 2 boleh? Belum ada ya. Oh ya, kalau misalnya itu ya nanti materinya dikirim ke JCR ya. Jangan takut. Oh iya, kalau ngubungin Bapak jangan tengah malam ya. Tadi malam siapa yang nelpon Bapak jam 10, makanya enggak Bapak angkat. Ya, soalnya itu di luar jam kerja. Bapak juga manusia, Bapak butuh tidur ya. Kalau Bapak robot boleh sampai malam. Endemik itu yang asli ya. Yang memang asalnya itu berada di suatu daerah tertentu. Misalnya kalau di Kalimantan Timur ini yang endemik atau yang khas yang banyak dijumpai adalah apa coba? Saya tadi contohnya seperti burung enggang ya. Kemudian bengkirai kalau tanaman, ulin. Nah, yang paling terkenal tuh kan ulin. Tuh contohnya ini. Tidak ada tugas. Oh, nanya tugas kah? Oh, tenang, nanti kita nggak ada tugas minggu ini, tapi kita ulangan harian ya. Kita ulangan harian nanti mungkin sore atau malam diposting dan minggu depan ya, ditunggu aja. Nah, kalau protista itu dia merupakan organisme yang bisa menyerupai hewan dan menyerupai tumbuhan. Contohnya seperti alga hijau ya, dia memiliki klorofil, tapi dia tidak bisa dikategorikan sebagai tumbuhan karena dia tidak memiliki beberapa ciri-ciri tumbuhan. Nah, jadi dia kayak apa ya? Dia dibilang tumbuhan juga bukan, tapi dia memiliki salah satu ciri tumbuhan, tapi tidak bisa juga dibilang tumbuhan dan tidak bisa juga dibilang sepenuhnya hewan. Jadi makanya dia dikatakan organisme yang menyerupai hewan dan tumbuhan. Kalau misalnya bakteri, ya itu gitu betul-betul plankton. Temannya SpongeBob itu, musuhnya SpongeBob. Ada hijau tuh.
Udah ya. Oke, kalau misalnya sudah, kita akhiri ya. Kalau mau tanya-tanya boleh sama Bapak, tapi kalau bisa di bawah di bawah jam-jam 8 lah maksimal, atau jam 9 lah maksimal ya. Habis maghrib. Jangan sampai jam 10 lah ya. Karena Bapak manusia biasa juga, butuh tidur, butuh istirahat ya. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, Bapak minta maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.